Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna total watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita hormati dan kita muliakan, seluruh jamaah kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang saya hormati dan muliakan pula. Alhamdulillah, tengiring barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, barakah, sehingga alhamdulillah pada malam niki tiap lugu sami pulih hadir kembali untuk kita sama-sama mengisi waktu, mengisi umur dengan beribadah taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan baik di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara ulama akhir zaman yang sangat rajin beribadah dan sangat rajin mengajar dan tidak pernah mengenal lelah, sampai muridnya bertanya, apakah tidak merasakan lelah? Kenapa tidak istirahat? Beliau berkata, khuliqna fid dunya lit-ta'ab. Memang kita diciptakan di dunia ini untuk lelah, untuk berusaha beribadah dengan jerih payah kita. Istirahatnya kapan? Nanti di surga. Ya basin nggih. Saya ini ke yaitu Al Habib Ali Al Masyhur. Ya, beliau sudah meninggal dunia lagu nggih. Subhanallah, beliau tidak mengenal lelah, kapan saja beliau beribadah, beliau mengajar, menghadiri majlis ta'lim, majlis ibu. Beliau mengatakan khuliqna fid dunya lit-ta'ab. Memang kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk lelah. Lelah apa? Lelah mengabdi taat pada Allah. Barang siapa yang di dunia ini lelah taat pada Allah, itulah yang akan istirahat di surga. Kalau tidak pernah lelah di dunia taat pada Allah, maka bagaimana akan mendapatkan istirahat di surga? Sehingga ada seorang mengatakan, kalau di dunia mau santai, kemudian di akhirat mau santai, dengan ngimpi bahasa ini. Tidak mungkin. Harus di dunia ini dengan jerih payah yang dia keluarkan untuk taat pada Allah, maka insyaallah itu akan membuahkan al-jannah.
al-istiraha fil jannah, akan istirahat di dalam surga untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita membaca fikih di majelis niki, dia mengajak pelunggu sami untuk kita kembali saling memaafkan dan saling mendoakan di bulan Syawal niki dengan doa yang selalu kita baca, yaitu minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin artinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan kita kembali kepada fitrah kita. Dengan apa? Dengan diampuni oleh Allah. Al-faizin menjadi orang-orang yang beruntung. Al-maqbulin orang-orang yang diridai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah, kita mohon pada Allah agar Allah menerimanya. Kesalahan kita yang kembali kepada Allah, kita minta ampun pada Allah. Tapi kesalahan kita antar sesama kita, disinilah kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Jadi memaafkan ini salah satu di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sifat pengampun itu adalah sifatnya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan senang mengampuni. Jadi ketika kita punya jiwa rasa pemaaf, maka itu artinya mengikuti salah satu di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan oleh Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di dalam hati kita jangan sekali-kali tersimpan rasa dendam. Jangan sekali-kali tersimpan rasa dendam dalam hati kita. Dendam, iri, takabur, riya, dan nara. Nabi sebab jamaah sekalian, karena marak penjelasan ulama, ternyata orang yang sangat sulit, berat mengalami sakaratul maut itu adalah orang yang masih dalam hatinya ada jiwa dendam, ada hasad, ada dendam dalam hati. Ini salah satu sebab sakaratul maut itu berat. Itu suruh berat sakaratul maut. Nauzubillah. Tapi ketika jiwa atau rasa dendam hilang, hasad hilang, yang ada dalam hatinya ada rasa kasih sayang, pemaaf, maka nanti ketika dia menghadapi sakaratul maut akan mudah. Bahkan sebut si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dicabut nyawanya secara halus, sangat halus, sampai Nabi mencontohkan atau menjelaskan seorang wanita yang mengambil kersing lah atau kotoran sedikit ele adonan, misal piak jaja napi-napi piak jaja kenyakan bejak tepung ni ke arak sekedik dari ke mungkin dedoro ke napi kecet, diambil secara pelan. Ternyata malakal maut akan mencabut nyawa orang yang soleh, orang yang taat, orang yang hatinya bersih lebih halus dari itu, sehingga dia tidak akan rasakan.
Subhanallah nggih. Nah oleh karena itu jemaah sekalian, hati kita tidak boleh sama sekali menyimpan rasa dendam niki, dendam, hasad dan lain-lain nggih. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan niki kita lanjutkan bab salat nih, masih bab salat tentang babu salatil kusufain. Bab tentang salat dua gerhana. Makin ni kerang gerhana lagi, Masya Allah. Bahkan dia tahu gerhana separada. Ternyata diumumkan gerhana. Nah, lalu apakah gerhana terjadi begitu saja? Ternyata jemaah rahimakumullah tidak. Gerhana disebut dalam Al-Quran, gerhana disebut juga dalam hadis. Nah, dalam bahasa Arab gerhana matahari namanya kusuf. Kaf kadun nggih. Kaf, sin, waw dan fa, kusuf. Kalau gerhana bulan namanya khusuf, kha kadun nggih, khusuf. Nah, nama niki perlu kita ketahui untuk Nabi kalau kita melaksanakan solat agar kita sebut namanya, karena niki solat yang dikerjakan ada sebabnya, maka harus disebut nama sebab itu. Usolli sunnatal kusufi, kaf. Namun gerhana matahari, gerhana bulan usolli sunnatal khusufi, kha kadun. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Kalian jangan sekali-kali menyembah matahari dan bulan. Jangan. Kalian tidak boleh sujud untuk matahari, tidak boleh sujud untuk bulan, karena matahari dan bulan itu makhluk Allah, bukan Tuhan. Kenapa Allah menyebut seperti ini? Karena di atas bumi niki ada sebagian penduduk bumi yang dari dulu menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Piran sembah matahari. Ternyata orang-orang dulu yang menyembah matahari, mereka menyembah matahari di saat matahari terbit. Kemudian ketika tenggelam, malikkan, sembah andang barat. Itulah sebabnya kita umat Islam dilarang salat sunnah ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Pas matahari terbit, lihat kanggo sembahyang sunat. Pas matahari tenggelam tidak boleh. Artinya di saat tenggelam tidak boleh salat sunnah. Di saat terbit tidak boleh salat sunnah. Hari sakambe agar jangan serupa dengan penyembah matahari. Nah, kapan boleh salat sunnah? Setelah matahari terbit agak tinggi atau setelah matahari tenggelam, ia menarak salat sunnah. Ya, boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, matahari dan bulan itu makhluk Allah yang menjalankannya, Allah yang menggerakkannya, bukan Tuhan. Ya, wasjudu lillahi, hendaklah kalian sujud beribadah menyembah Allah, alladzi khalaqahun, dialah Allah yang menciptakan matahari dan bulan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar tujuan kalian menyembah Allah, jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Nah, jadi dalam ayat ini jemaah sekalian mengingatkan kita bahwasanya
matahari dan bulan itu sekalipun besar, itu adalah ciptaan Allah yang berjalan dengan izin Allah. Bahkan matahari itu sendiri setiap akan terbit dia minta izin juga pada Allah. Jadi jeloni ke jemas namian, dia minta izin pada Allah. Setiap akan terbit dia sujud pada Allah, minta izin, ya Allah, apakah hari ini saya terbit? Allah mengatakan terbit, baru dia berjalan. Karena nanti ada saatnya Allah tidak akan mengizinkan matahari itu terbit dari timur. Itulah hari akhir dari dunia ini. Jadi ternyata jemaah sekalian rahimakumullah, semua yang ada di alam ini bertasbih, semua yang ada di alam ini mengagungkan Allah. Bahkan dalam penjelasan para ulama ketika membahas manasik haji pada saat tawaf niki, kenapa kita harus badan kita yang sebelah kiri menghadap Ka'bah, lalu kita tawaf marak dua saja kiri dua niki, ya kenapa? Ternyata putaran-putaran planet yang ada di atas niki, di angkasa luar niki, semua berputar searah putaran orang yang tawaf. Selapu ni pada anda putar cerita niki. Subhanallah. Ternyata jamaah sekalian, marak manik Allah dalam Al-Quran niki, subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina azaban nar. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah, semuanya punya hikmah, punya makna yang kembali kepada kebesaran Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jarin gerhana bulan niki hikmahnya, kata ulama, tambihu ubadis syamsi wal qamari ala annahuma musakhkharani mudzallalan. Allah ingin mengingatkan para penyembah matahari itu, bulan itu, agar mereka sadar bahwa matahari dan bulan itu makhluk yang menggerakkannya adalah Allah, yang menerbitkannya adalah Allah, yang menenggelamkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu orang yang beriman ketika terjadi perubahan, maka di sana dia harus beribadah untuk mengingat bahwa Allah yang berkuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang-orang beriman ketika melihat matahari gerhana, mulai bulan gerhana, apa yang dia ingat? Yang dia ingat bahwa nanti pada satu saat akan terjadi hari di mana matahari itu tidak akan terbit dari timur. Namun gerhana ini hanya tertutup sebagian, kan? Sebagian tertutup. Bahkan pernah terjadi gerhana total tahun pira ni ke semendak kenyakan gerhana total ni petang ruan, memang petang ruan jam baluk jam siwak ni ke. Subhanallah. Nanti jam senamian bukan gerhana total, matahari tidak akan terbit. Dia nak tiwa oleh timur, yang tiwa oleh barat. Setelah terbit dari barat, di menua setengah kah, dia akan tenggelam. Wah, gelap gulita. Ketika gelap, sangat gelap, di sanalah terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba bau dek sid bayangan jamaah senamian, ketika gelap luar biasa, bumi ini gempa, tahu tak kembi mara buruk dan sila dimin pedak dilah ni semendak la ilaha illallah. Nah, ternyata gerhana bulan, gerhana matahari mengingatkan kita hari itu. Ia orang-orang yang beriman, ketika itu terjadi gerhana,
langsung dia kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan salat. Yatadarrauna ila Allah, mereka langsung berdoa, merendah, minta pertolongan dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hikmah jamas namian gerhana bulan, gerhana matahari. Oleh karena itu, ketika terjadi dua itu, salah satunya gerhana bulan kance gerhana matahari, kita dianjurkan untuk sholat sunnah. Kapan waktunya? Waktunya bibtida'it taghayyur, dari sejak mulai gerhana. Pokok marak ni kan mulai, kita dianjurkan sholat. Sampai kapan waktunya? Bil injila, dengan berhentinya gerhana itu. Ya, lamun selesai gerhana sudah selesai wangi, engkah narak waktu sholat maghrib. Artinya dari sejak gerhana sampai selesai ambil tot milih sembahyang ni ke, di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya. Lalu bagaimana cara sholat gerhana bulan dan matahari? Ya, jadi niki jamas namian untuk kita sama-sama perhatikan. Andin gerah pada satu saat, kita langsung berwudu dan sholat. Lalu bagaimana caranya? Laha salasu kaifiyat. Sholat gerhana itu ada 3 cara. Yang pertama, antu shalla rak'atain kasunnati subhi min ghairi tatwil. Salat gerhana itu bisa dikerjakan 2 rakaat seperti salat sunnah yang lain. Jadi bau tegawe salat sunnah gerhana itu seperti salat sunnah yang lain. Jamak-jamak dan 2 rakaat. Jari kanggun marak niku. Jadi niat solat gerhana kerjakan seperti solat sunat subuh 2 rakaat. Ya, lamun temili maulah hati narak jamaah terkadang bingung berembe tak sembahyang sunat gerhana, sembahyang sunat marah sembahyang sunat biasa 2 rakaat. Usalli sunnatal khusufi bulan, ya usalli sunnatal khusufi rakaatillah ta'ala. Aku berniat salat sunnah gerhana bulan karena Allah. Lamun matahari kaf kadungge usalli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, jadi niki paling sederhana nggih, salat sunnah gerhana seperti salat sunnah yang lain 2 rakaat persis. Nggih. Marak sembahyang sunat jamak-jamak 2 rakaat. Lalu apa yang dia baca? Baca seperti biasa, Fatihah, Kuliah, Fatihah, Kulhu. Jari niki. Jari tanda ingat dok Allah. Ya. Karena itu semua tanda kebesaran Allah. Matahari yang begitu besar ternyata bisa berubah sewaktu-waktu dengan kekuasaan Allah lagi. Lalu cara yang kedua, antu shalla rak'atain min ghairi tatwilin bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rak'ah. Fa yakunu fi kulli rak'ah qiyaman qira'atan. Qiyamani qira'atan wa ruku'an wa tajibu qira'atul Fatihah fi kulli qiyam. Cara yang kedua, tetap dikerjakan 2 rakaat, tetapi dalam setiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Ya, 2 rakaat. Lagu setiap rakaat 2 kali nganjang, 2 kali ruku. Misal rakaat pertama Fatihah, selesai Fatihah Al-Ha, ruku terus. Begitu selesai ruku nganjang malik, berselekap baca Fatihah, selesai Fatihah baca wal asr, kemudian ruku, i'tidal, baru sujud.
2 kali marak nika. Nah rakaat kedua baca Fatihah, kemudian baca Qul ya nggih, kemudian ruku Sami Allah liman hamidah, baca Fatihah, baca Qulhu, kemudian ruku, i'tidal, baru sujud. Nah niki kontek-kontek 2 rakaat. Setiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku dan tetap sujud 2 kali. Kontek-kontek ayat. Nah cara yang ketiga ini paling sempurna, wahyal akmal. Ini cara yang paling sempurna. Berembi ni ke caranya marak entan sak beruk ni ke 2 kali ruku setiap rakaat, 2 kali berdiri, 2 kali berdiri, 2 kali ruku setiap rakaat. Bedanya dengan yang kedua tadi, surahnya dipanjangkan. Berempi ni ke disuruh sembahyang sengonek gerhana. Nah, ia paling bagus ni. Pira jak ngonek gerhana, ia ke ngonek sembahyang. Nah, ni akmal lu ni para ni paling bagus ni. Lagu ruan-ruan begak berat ni jamaah Islamnya. Lalu apa yang dia baca? Nah, ni paling tidak jari ilmu doang nggih. Timak jak mungkin sang berat agak amalan lagu jari ilmu nggih. Paling tidak jadi ilmu. Atau mungkin narak sang amalan laun nggih. Pada rakaat pertama di berdiri pertama itu dia baca Fatihah dan surah Al-Baqarah. Nganjang hak kedua setelah Fatihah Ali Imran duduk. Nah, pokok sak dait ilmu nah juluk niki nggih. Iya ran ilmu masalah hamalan atau ndik no jak bareh nggih. Ilmu juluk nggih. Ya. Pada berdiri yang kedua setelah Fatihah surah Ali Imran atau surah yang lain seukuran Ali Imran. Pira ayat ni ke iya kalau ayat baca. Masya-Allah nggih. Nah, pada rakaat yang kedua berdiri yang pertama setelah Fatihah An-Nisa. Pada berdiri yang keempat surah Al-Maidah atau seukuran surah Al-Maidah. Ya, okay. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata sujud juga disunahkan dipanjangkan. Lamun kenyekan gerhanan. Ya, dipanjangkan. Ngonek ya sujud. Yang lagu but bau marak niki harus berjanji kanca makmum dulu niki. Makmum hak milu ni badak yang belo ni ni kena nggih. Ndaan bareh di mamuk serakaat mu lalu niki badak niat sembayang belo siap-siap pun kena. Makin kan maulah pengumuman sampun darat pengumuman kan dari pemerintah akan gerhana bulan atau matahari tanggal sekian mulai jam sekian sampai jam sekian. Tuman lemak yat sembahyang dengan cara seperti ini. Huwal akmal, ia paling belo nggih, paling bagus nggih. Ya, atau mungkin niki agak kepanjangan bau terkadu surah-surah yang ya agak pendek sekedik nggih. Misal rakaat pertama berdiri pertama Yasin, berdiri yang kedua Waqiah nggih. Nganjang hak ketelu Ar-Rahman, nganjang hak keempat Tabarok. Niki ndek belo lalu ni. Lamun Baqarah ni ja la ilallah. Solid tapi dah makmum ni. Malik betul tak mau imam dah niki. Belo. Lagu niki jari ilmu. Ya, paling tidak kita sudah paham yaitu sesuatu yang dianjurkan ketika gerhana bulan atau gerhana matahari.
Nah, kemudian masailu fil kusufain, ada beberapa masalah-masalah atau hukum-hukum yang ada pada gerhana matahari dan bulan. Yusannul ghuslu laha, dianjurkan ketika akan sholat gerhana itu dianjurkan mandi dulu, suruh mandi dulu bagus-bagus. Lat tazayyun, tidak dianjurkan menggunakan pakaian yang baru-baru. Dek mara Idul Fitri, Idul Adha, ya kita dulu pakaian biasa. Yang penting bersih, suci dan mandi lebih dahulu. Yusannul jahru fi khusufil qamari. Nah, ketika solat gerhana bulan dianjurkan jahar, bacaannya seperti solat isya. Gih belik-belik wasar jahar. Wal israr fi kusufis syams, dan dianjurkan bacaannya sir pada solat gerhana matahari, bacaan marak solat zuhur ya. Tapi di Masjidil Haram karena mazhabnya Hambali tetap dia jahar nggih marak Jumat. Masjidil Haram lamun gerhana matahari pelaksanaannya seperti solat Jumat, belik sedih seperti solat Id ya. Yusannu ayaktubal imamu khutbatain ba'da shalah yahussu fihi ma'alal khair, dan selesai solat gerhana itu imam dianjurkan untuk berkhutbah. Khutbahnya 2 kali seperti khutbah Idul Fitri, Idul Jumat, 2 kali khutbah. Isi khutbahnya apa? Min taubatin, mengajak orang bertaubat. Wa sadaqatin, mengajak orang bersedekah, karena sedekah itu penolak bala. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain, pokok irak dengan taat kepada Allah. Wa hiya ka khutbatil jum'ah fil arkan la fil syurut, rukunnya sama dengan rukun khutbah Jumat pada. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki salat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan boleh dikerjakan sendiri dan paling bagus dikerjakan secara berjamaah ya, karena ada khutbah setelahnya. Ini paling bagus. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana bulan. Begitu bulan terjadi gerhana bulan, luwe ucapan-ucapan masyarakat oh gerhana bulan disebabkan karena bijen Nabi meninggal, karena pada saat itu ada putra Nabi namanya Ibrahim meninggal. Oh ya mun gerhana dikiunin. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan mereka. Nabi bahasa Rasulullah SAW, ketahuilah inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya bulan dan matahari itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidak gerhana karena hidup atau lahir dan matinya seorang, bukan, tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi Allah ingin menampakkan kekuasaannya, kebesarannya, dan sekaligus menjadi peringatan. Fa idza raaitum dzalik fasallu, jika kalian melihat itu terjadi maka hendaklah kalian salat. Ya, ia bahasa Nabi. Wad'u, berdoa, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai selesai gerhana itu. Jadi Mas Nam, ketika gerhana bulan matahari kita diajukan salat dan berdoa. Ini terjadi tengah malam, wudu, salat gerhana dengan cara yang tadi ya, dengan kaifiat-kaifiat yang dijelaskan tadi. Nah, jadi jamaah Islamiyah rahimakumullah, jadi niki hukum fikih yang ada pada salat sunat, kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Karena di akhir zaman niki subhanallah gerhana sering terjadi,
gempa juga sering terjadi. Ini Nabi selaku niki, tidak ada lain. Itu semua adalah Allah ingin mengingatkan kita hamba-hambanya agar selalu ingat, sadar bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Apalagi tang pelugu sami hidup makin niki di akhir zaman. Masya Allah, jarak kita dengan Nabi begitu jauh, 1400 sekian tahun. Dunia niki sudah, Masya Allah, ini sudah sangat tua. Makanya dunia niki tidak ada yang menjadi jadi hiasannya kecuali taat pada Allah. Para bahasana Imam Al-Ghazali, ya, apa kata beliau? Allah telah menciptakan bumi bersih, jangan kau kotori dengan dosamu. Allah menerbitkan matahari dengan cahaya yang jernih, jangan keruhkan dengan maksiatmu. Jadikan bumi, alam ini semua menjadi saksi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar niki yang sampean pada malam niki, mari kita tutup dengan tadarruk, berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan dan ridha-Nya di dunia wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz uqulana minasy syubuhat wa nufusana minasy syahawat وأرواحنا من القدرات وقلوبنا من الغفلات وأسرارنا من الظلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا الله، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.